Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Pratama Aldi dari Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah pengelolaan data terdistribusi R03. Pertanyaannya itu adalah jelaskan arsitektur DDBMS. Yang pertama, pengertiannya itu sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan database terdistribusi dan membuat distribusi transparan kepada pengguna. Sebuah distributed database management system atau yang disebut DDBMS terdiri dari database logis tunggal yang dibagi menjadi beberapa fragmen. Setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kontrol dari DBMS yang terpisah. Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi, setiap situs yang mampu secara mandiri memproses permintaan pengguna yang membutuhkan akses ke data lokal, yaitu setiap situs memiliki beberapa tingkat otonomi daerah, dan juga mampu mengelola data yang tersimpan di komputer lain dalam jaringan. Pengguna mengakses database didistribusikan melalui aplikasi. Aplikasi diklasifikasikan sebagai orang-orang yang tidak memerlukan data dari situs lain atau yang disebut aplikasi lokal, dan orang-orang yang memang membutuhkan data dari situs lain atau aplikasi global. Kami memerlukan di DBMS memiliki setidaknya satu aplikasi global. Lalu ada 3 arsitektur yang digunakan pada paralel DDBMS, yaitu yang pertama, penggunaan memori bersama atau yang disebut share memory. Yang kedua, penggunaan disk bersama atau yang disebut share disk. Yang ketiga, penggunaan secara sendiri-sendiri atau yang disebut share nothing. Yang pertama, penggunaan memori bersama atau yang disebut share memory adalah sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama. Dikenal dengan SMP atau yang singkatan dari Symmetric Multiprocessing. Metode ini sering digunakan dalam bentuk workstation personal yang mensupport beberapa mikroprosesor dalam paralel DBMS. Yang kedua, RISC atau Reduced Instruction Set Computer yang besar berbasis mesin sampai bentuk mainframe yang besar. Arsitektur ini menghasilkan pengaksesan data yang sangat cepat yang dibatasi oleh beberapa prosesor, tetapi tidak dapat digunakan untuk 64 prosesor di mana jaringan komunikasi menjadi masalah atau yang disebut terjadinya bottleneck. Lalu yang kedua, ada penggunaan disk bersama atau yang disebut share disk. Arsitektur yang kedua ini adalah sebuah arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi dan membutuhkan keberadaan data dan kinerja yang tinggi. Setiap prosesor dapat mengakses langsung semua disk, tetapi prosesor tersebut memiliki memorinya sendiri-sendiri. Seperti halnya penggunaan secara sendiri-sendiri. Arsitektur ini menghapus masalah pada penggunaan memori bersama tanpa harus mengetahui sebuah basis data dan dipartisi. Arsitektur ini lebih dikenal dengan cluster. Lalu yang ketiga, ada penggunaan secara sendiri-sendiri atau yang disebut share nothing. Sering dikenal dengan Massively Parallel Processing atau disingkat MPP, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap yang memiliki memori dan disk GBR 1.5. Basis data ini dipartisi untuk semua disk pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan basis data, dan data diberikan secara transparan untuk semua pengguna yang menggunakan sistem. Arsitektur ini lebih dapat dihitung skalabilitasnya dibandingkan dengan share memory dan dapat dengan mudah mensupport prosesor yang berukuran besar.
Kinerja dapat optimal jika data disimpan di lokal DBMS. Paralel teknologi ini biasanya digunakan untuk basis data yang berukuran sangat besar atau terabits, atau sistem yang memproses ribuan transaksi per detik. Paralel DBMS dapat menggunakan arsitektur yang diinginkan untuk memperbaiki kinerja yang kompleks untuk mengeksekusi query dengan menggunakan parallel scan, join, dan teknik sort yang memperbolehkan node dari banyak prosesor untuk menggunakan bersama pemrosesan kerja yang digunakan. Sekian jawaban yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.